Shalom. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, sehat? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai ucapan syukur kita karena penyertaan Tuhan, kita akan berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebelum kebaktian kita mulai, kakak akan memperkenalkan terlebih dahulu kakak-kakak yang akan melayani pada pagi hari ini. Pelayan musik oleh Bapak Pendeta Herianto Pakpahan SSI. Pelayan liturgi kakak sendiri, Kakak Anita Sinurat. Kantoria oleh Ibu Erna dan Ibu Penatua Sarce. Untuk pelayan firman, kelas Indria oleh Kakak Puji. Kelas Pratama oleh Ibu Min, kelas Madya dan Praremaja oleh Ibu Penatua Lince. Untuk multimedia dilayani oleh Kakak Kristia. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dalam nama Yesus. Kita nyanyikan 2 kali dengan semangat ya adik-adik. Adik-adik, duduk kembali. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya nih. Minggu kemarin ceritanya masih tentang Daud kan ya? Tapi adik-adik masih ingat kan ceritanya tentang Daud? Yaitu Daud yang baik dan bertanggung jawab. Nah, sekarang juga kita masih melanjutkan cerita yang kemarin adik-adik. Nah, sebelum kakak-kakak bercerita, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami Tuhan boleh Tuhan beribadah walaupun secara online Tuhan, tapi Tuhan kami sukacita ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan boleh kami dengar Tuhan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Dan untuk adik-adik di kelas Indria bisa dibantu dengan orang tuanya dalam membaca Alkitab. Pada pagi hari ini kita akan membaca pada 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 52. Kakak ulang lagi ya.
dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 52. Sudah? Bila sudah menemukan, mari kita akan membacanya bersama-sama. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke arah barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjemuruslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dari Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Sararim sampai Gat dan sampai Ekron. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Halo adik-adik semua. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang bagus ya, tidak sambil bercanda. Nah, adik-adik tadi kita sudah membaca dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 52. Di situ masih diceritakan tentang Daud. Nah, adik-adik pada pagi hari ini bercerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Pada waktu itu Daud yang diurapi oleh Samuel
Maka Daud juga menerima kuasa dari Allah dan juga menerima berkat dari Allah. Maka Daud menjadi anak muda yang berani, adik-adik. Nah, pada waktu itu bangsa Israel harus berhadapan dengan bangsa Filistin. Ternyata bangsa Filistin ini mempunyai seorang yang diandalkan, adik-adik, yaitu Goliat namanya. Badannya tinggi besar. Coba adik-adik bayangkan kalau orang tingginya 3 meter dan badannya besar, pasti kita takut ya. Nah, pada waktu itu bangsa Israel juga takut, adik-adik. Dan Goliat ini menantang bangsa Israel. Selain menantang, ternyata Goliat juga menghina, adik-adik, menghina bangsa Israel. Daud yang mendengar bangsanya dihina karena tidak terima, karena dengan menghina bangsa Israel juga menghina Allah. Maka Daud berani menghadapi Goliat ini. Dengan umban dan batu yang dipasang pada umbannya, Daud bisa mengalahkan Goliat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh melakukan seperti yang dilakukan Goliat. Karena Goliat ini tadi sudah menghina ya adik-adik. Kita tidak boleh sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengasihi. Nah, Kak Puji di sini mempunyai contoh ya, adik-adik bisa lihat di gambar, yaitu bila kita mempunyai teman ya adik-adik yang berkulit hitam atau yang berkulit putih, meskipun adik-adik warna kulitnya seperti Kak Puji ya, sawo mateng, tapi tidak boleh menghina mereka karena mereka juga dikasihi Tuhan. Ada lagi nih, misalkan adik-adik bertemu ya dengan pengemis, misalkan adik-adik diberkati, adik-adik juga tidak boleh menghina, apalagi mengusir ya. Udah pergi. Nah, itu juga sifat yang tidak disukai oleh Allah. Karena adik-adik juga berarti tidak mengasihi. Adik-adik juga bisa lihat ya, mungkin adik-adik di sekolah atau tetangga beragama lain. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, atau beragama Buddha, atau beragama Katolik. Sedangkan adik-adik beragama Kristen. Wah, adik-adik mempengaruhi ya. Udah, jangan ditemenin. Itu kita satu aja, ini yang satu agama. Enggak boleh begitu ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus dan adik-adik tidak boleh membeda-bedakan. Adik-adik harus tetap mengasihi, karena Allah juga senantiasa mengasihi kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mempunyai teman yang berbeda, kita harus tetap saling mengasihi. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi tidak boleh saling bermusuhan, apalagi tadi menghina ya, karena Tuhan tidak menyukainya. Dan adik-adik harus tetap saling menghargai, karena Tuhan Yesus juga menghargai dan mencintai kita semuanya. Kiranya firman pada pagi hari ini bisa mengajarkan kita untuk tetap kita hidup bersama-sama dengan teman-teman kita dan saling menghargai. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana cerita tentang Daud pada hari ini? Nah, Daud bisa mengalahkan Goliat itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena Allah beserta dia.
Nah adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu juga mendoakan adik selalu disertai oleh Tuhan ya adik-adik, supaya adik-adik juga bisa seperti Daud, yang perkasa dan yang bekerja keras dan anak yang disenangi oleh banyak orang ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Nanti adik-adik boleh persembahannya boleh diberikan kepada orang tua, nanti orang tua yang akan membawa ke gereja ya adik-adik ya. Nah, kita juga akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan membawa persembahan kita ini lewati doa yang akan kita panjatkan. Mari adik-adik, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami pada hari ini telah menghimpun persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang selalu kami nikmati dan tak pernah habis-habisnya selalu kami terima dari Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Penatua kami yang akan mengelola persembahan kami. Berkati mereka, berikan hikmat bagi mereka Tuhan untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Pada kesempatan hari ini juga kami boleh berterima kasih, jikalau pada hari ini kami juga telah menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu boleh tertanam di hati kami, dan Engkau mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik, kita akan menyanyi lagi ya. Ayo adik-adik yang di rumah, semuanya bangkit berdiri. Kita semangat menyanyinya ya. Kita melakukan Aku Pahlawan Kecil. Bisa kan? Oke. Ya adik-adik, sekarang kita tiba waktunya untuk mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat dengan menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat 180.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan.